Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yohanes Pembaptis mewartakan pertobatan, orang banyak bertanya kepadanya, "Jika demikian, apakah yang harus kami lakukan?" Jawab Yohanes kepada mereka, "Siapa saja yang mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membagikannya dengan yang tidak punya. Dan siapa saja yang mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat demikian juga." Pada waktu itu datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis, dan mereka bertanya kepada Yohanes, "Guru, apakah yang harus kami perbuat?" Jawab Yohanes, "Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu." Prajurit-prajurit juga bertanya kepadanya, "Dan kami, apakah yang harus kami lakukan?" Jawab Yohanes kepada mereka, "Jangan merampas, jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu." Tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap, semuanya bertanya dalam hati tentang Yohanes, kalau-kalau ia adalah Mesias. Karena itu Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Dia yang lebih berkuasa daripada aku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak pantas. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya. Tetapi sekam akan ia bakar dalam api yang tidak terpadamkan." Dengan banyak nasihat lain, Yohanes memberitakan Injil kepada orang banyak. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Umat Allah yang terkasih, minggu ketiga Advent oleh gereja dinamai Minggu Gaudete, bahasa Latin. Kalau bahasa Indonesianya Minggu Sukacita, Minggu Gembira. Tetapi mungkin masih ada orang yang putus asa, bingung, ragu-ragu apa yang harus dibuat. Kalau kita merenungkan sabda Tuhan pada sore hari ini, pada Minggu Sukacita ini, tampaknya sukacita itu ketika ada Salom Allah dalam diri kita, ada keselamatan Allah dalam diri kita, adanya relasi yang harmonis, keserasian, relasi kita dengan Tuhan, dengan sesama, dengan alam semesta, dan dengan diri sendiri. Bagi orang yang masih bingung dan ragu-ragu, semoga diteguhkan oleh nubuat Nabi Yefanya dan nubuat Yohanes Pembaptis. Kitab Nabi Yefanya bab 3 ayat 14-18a yang kita dengar dalam bacaan pertama menyebut umat Israel sebagai putri Sion, panggilan yang manis, panggilan yang sayang untuk
umatnya oleh Tuhan. Putri Sion itu akan dihibur. Penghiburan itu karena mereka yang dulu dibuang dan mengalami keruntuhan akibat penyerbuan Raja Nebukadnezar akan kembali dipulihkan. Seperti yang terungkap dalam ayat 13, malapetaka itu, penderitaan itu dipahami sebagai hukuman bagi kelakuan buruk umat sendiri. Tetapi kini keadaan sudah berubah. Tuhan berbalik mengasihi umatnya dan berjanji akan berada kembali di tengah-tengah mereka. Allah akan mengumpulkan mereka yang tercerai-berai. Penduduk Yerusalem dan seluruh kota dihimbau agar tidak lagi bersedih, tidak boleh galau lagi, tidak boleh bingung dan ragu-ragu lagi. Kemuliaan, kebesaran kota itu akan pulih, harapan hidup akan kembali, Tuhan akan kembali berada di kota sucinya. Iman itulah yang tumbuh pada zaman setelah pembuangan dan tetap hidup dalam masa perjanjian baru. Semua Injil, khususnya Injil Lukas, memaknai dalam wujud pola perjalanan Yesus menuju Yerusalem. Dia itulah Raja yang dinanti-nantikan orang. Dia itulah penyelamat yang diharap-harapkan datang ke kota sucinya. Nabi Yefanya meneguhkan kita, dan seharusnya kita semakin diteguhkan oleh Yohanes Pembaptis yang kita dengar dalam Injil Lukas bab 3 ayat 10 sampai 18. Orang begitu antusias menanti-nanti datangnya Mesias, dan kita yang sudah punya kepastian bahwa hari Natal tanggal 25 mungkin sudah malas, kurang menanggapi suara kenabian ini. Tetapi pada zaman Yohanes Pembaptis, datangnya Mesias itu masih simpang siur. Dan karena warta Yohanes Pembaptis, umat begitu ingin mengubah hidup mereka. Bagaimana orang-orang yang datang kepada Yohanes Pembaptis berharap dapat membaharui diri? Terungkap dalam beberapa ayat sebelumnya, ayat 7 dan 9 dalam bacaan dalam bab yang sama. Sebuah kecaman keras Yohanes Pembaptis terhadap mereka yang disebutnya keturunan ular beludak, ular berbisa. Mereka itu diperingatkan agar jangan diam, supaya luput dari murka pada akhir zaman nanti. Bahwasanya mereka lahir sebagai keturunan Abraham sama sekali bukan jaminan. Jalan satu-satunya agar selamat ialah bila mereka menghasilkan buah yang baik. Bila tidak, mereka ibarat pohon akan ditebang dan dimusnahkan ke dalam api. Orang yang mendengar kata-kata Yohanes tadi mulai memikirkan perubahan hidup. Mereka minta dibaptis oleh Yohanes sambil menyatakan niat untuk membaharui diri dan berbuah dalam kehidupan. Waktu itu baptisan lazim dilakukan sebagai ungkapan niat membaharui diri. Dalam Injil Lukas yang kita dengar tadi, digambarkan bagaimana orang-orang yang biasanya dianggap sudah tak tertolong lagi dalam hidupnya masih mempunyai kesempatan. Kita ingat perumpamaan tentang anak yang hilang tetapi kembali. Perumpamaan pemungut cukai yang dengan tulus mengakui keberdosaannya. Sakeus yang ikhlas mengamalkan separuh miliknya. Dan dalam Injil tadi, orang seperti pemungut cukai supaya tidak menagih lebih dari yang lain. Dan bagi para prajurit, supaya hidup dengan gajinya, tidak maling, tidak korupsi, tidak memeras masyarakat.
Contoh-contoh konkret yang diberikan dalam Injil tadi mau menonjolkan bahwa orang-orang yang dengan rendah hati bertanya, apa yang harus kami perbuat? Pertanyaan itu juga sering timbul dalam lubuk hati banyak orang. Mungkin kalau kita peduli dengan suara Yohanes Pembaptis, juga dalam batin kita. Yohanes Pembaptis, pewarta kedatangan Sang Penyelamat, pelayanannya juga khas. Ia menyiapkan orang agar makin ingin berjumpa dengan Tuhan sendiri. Pelayanan seperti inilah yang menjadi dasar kerohanian para pelayan gereja. Ia harus semakin besar dan aku semakin kecil. Juga di masa kini dan lebih dalam lagi, mari seperti banyak orang mulai menduga-menduga apakah dia itu Sang Mesias sendiri. Yohanes menegaskan dirinya bukan dia yang dinanti-nantikan. Bahkan Yohanes dengan rendah hati mengatakan, membuka tali kasutnya pun aku tidak pantas. Yohanes suara yang memberikan harapan, suara di padang gurun dalam kesunyian, suara yang memperdengarkan kehadiran Tuhan, mengajak orang menyiapkan agar mampu menerima Tuhan dalam hidupnya, tetapi juga didengar oleh orang-orang yang hidup dalam kesibukan sehari-hari. Rasul Paulus tadi menegaskan, bersukacitalah, bersukacitalah, karena Tuhan sudah hadir dalam hidupmu. Kalau kita bersukacita, kita menemui kepastian hidup, kita dijauhkan dari putus asa, dari bingung dan ragu-ragu, sehingga kita dipantaskan untuk merayakan kelahiran Tuhan Immanuel, Tuhan beserta kita. Mari kita berdiri, kita perbaharui iman kita.